Puji Tuhan, selamat pagi. Salam jumpa bersama YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Haleluya. Jemaat Tuhan, persiapkan hati dan hidupmu, keluargamu, bersama-sama kita bersyukur mengawali hari-hari yang kita lalui, menyembah memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku,
Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kebesaran Tuhan. Pujian bagimu bagi Tuhan. kami Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Kemuliaan bagimu Engkau Yesus. sungguh mengasihi kami. Kaulah satu-satunya harapan bagi kami. Terpujilah kami Tuhan Yesus mengadu dan menaruh harap kami. Tuhan Yesus, Kami Engkau sembah kota puji benteng dan perisai Engkau bagi kami. Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kami melangkah melaksanakan segala aktivitas kami, Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan Terima firman. kasih. Berbicara Engkau bagi kami, berfirmanlah Tuhan bagi kami. Kami semakin diteguhkan lewat firman-Mu. Kami terus diarahkan lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita baca Amsal pasal 11. Kita lanjutkan. Demikian bunyinya. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak keselamatan ada. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercelah jalannya dikenannya. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di jumur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak.
Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih baik orang fasik dan orang berdosa. Lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Haleluya. Amsal atau kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo. Salomo kita tahu memiliki hikmat yang luar biasa. Sampai Ratu Sheba datang menyaksikan hikmatnya dia. Bagaimana hikmat Salomo ini dahsyat sekali. Dan saudara mau tahu bahwa hikmat Salomo ini bukanlah hanya berdasarkan psikologis manusia atau dia belajar dari alam, dari keadaan, tapi Allah sendirilah yang menjadi sumber hikmatnya dia. Nah, dalam Amsal ini bukan hanya nilai-nilai moral biasa yang disampaikan, tapi nilai-nilai moral yang luar biasa juga disampaikan. Artinya nilai-nilai moral biasa itu yaitu orang dunia lakukan, kita pun lakukan. Contoh ya, haleluya, dikatakan berbuat baik, itu kan orang dunia juga lakukan, kita orang Kristen juga lakukan. Tapi ada nilai-nilai moral yang luar biasa. Apa itu? Yaitu yang tidak dilakukan oleh dunia. Seperti yang Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Haleluya. Kalau orang dunia tidak dikasihi musuhnya, tapi orang Kristen mengasihi musuhnya. Nah, nilai-nilai moral yang luar biasa seperti inilah yang ada di dalam kitab Amsal ini. Bukan sekedar nilai-nilai moral biasa, tapi nilai-nilai moral luar biasa. Nah, ketika jemaah, ketika pemirsa, ketika kita semua membaca kitab Amsal ini, kita menemukan sesungguhnya Allah lah, Yesus lah yang menjadi hikmat itu, yang memberikan nilai-nilai moral yang biasa itu di dalam kitab, ya. Yesus pula yang memberikan nilai-nilai moral yang luar biasa itu. Kalau nilai-nilai moral biasa kita temukan di kitab-kitab, tapi nilai-nilai moral yang luar biasa itu hanya kita temukan di dalam ajaran Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara, contohnya dikatakan begini, nilai-nilai moral yang luar biasa. Dikatakan begini, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Itu contoh ya. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi kalau hukum moral ekonomi memberi, maka dia minus, ya. Tapi inilah nilai moral luar biasa dari firman Tuhan, dari Allah sendiri, yaitu siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Haleluya. Maka temukan nilai-nilai moral yang luar biasa dan lakukan itu, praktekkan. Coba belajar memberi kepada Tuhan, belajar memberi kepada orang, belajar memberi kepada sesama. Nilai-nilai berkat yang luar biasa itu engkau lakukan, maka engkau mendapatkan kelimpahan. Haleluya. Kalau nilai-nilai moral yang biasa yang kita berikan, haleluya, kepada tanggung jawab kita kepada anak yang berkekurangan, itu biasa, nilai-nilai moral biasa. Tapi kepada nilai-nilai moral yang luar biasa kita lakukan, maka kita akan menerima kelimpahan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya, 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 haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu.
Engkau mengajar jemaat-Mu, mengajar kami, mengajar pemirsa, menikmati dan hidup melakukan nilai-nilai moral biasa, dan bukan berhenti sampai di sana, tapi lanjut kepada nilai-nilai moral yang luar biasa, seperti mengasihi musuh. Itu adalah nilai-nilai moral luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan yang tidak ada di kitab-kitab lain, hanya ada di ajarannya Tuhan Yesus. Engkau menginginkan kami menjadi jemaat, menjadi haleluya, pribadi yang hidup di dalam nilai-nilai kebenaran moral luar biasa. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarga kami, memberkati jemaat-Mu, memberkati pemirsa, pekerjaan, usaha, toko, sawah, ladang, apa saja yang dikerjakan, dilakukan hari ini dan selamanya oleh keluarga kami, jemaat-Mu, pemirsa, semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami yang belum kami lihat generasi berikutnya, Tuhan Yesus memberkati mereka. Terpuji Tuhan di atas semuanya. Kami mengakhiri doa ini, kami menerima berkat-Mu, dan kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.